Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunil Primbon Jowo. Pada kesempatan kali ini Kunil Primbon Jowo akan membahas tentang murah rezeki 7 weton berselimut keberuntungan dan nasib baik menurut Primbon Jowo. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, terlebih dulu Mbak Kunil mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di channel ini. Semoga teman-teman panjang umur, sehat walafiat, dan mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, pertama salam kenal dari Mbak Kunil ya. Jangan lupa minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe agar ke channelnya Mbak Kunil ini bisa mengembang lagi. Dan untuk sekedar mengingatkan, isi konten ini adalah tentang primbon Jawa. Jadi buat teman-teman disarankan jangan terlalu percaya mentah-mentah ya dengan primbon Jawa, karena primbon Jawa itu bukan sebuah kepercayaan, tetapi jadikan sebuah ilmu, yaitu ilmu tinten, agar kita semua itu bisa meniteni sesuatu yang leluhur kita wariskan buat kita semua. Dan tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang kaya akan warisan budaya dan spiritual, weton kelahiran dianggap sebagai kunci penting untuk membaca garis nasib seseorang, termasuk dalam hal keberuntungan finansial. Menurut perhitungan primbon Jawa, weton konon terdapat 7 weton istimewa yang diyakini memiliki aura kemujuran dan jalan rezeki yang terbuka lebar. Orang-orang dengan weton ini sering digambarkan sebagai sosok yang mudah mendapatkan peluang, dilimpahi keberuntungan tanpa henti, dan jarang mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Hidup mereka terasa lebih ringan karena seolah-olah rezeki selalu datang di saat yang tepat. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, mereka tetap mampu bertahan dan bangkit lebih cepat. Lantas, apakah kamu termasuk dalam daftar 7 weton murah rezeki ini? Yuk simak ulasannya berdasarkan Primbon Jowo, dikutip dari channel YouTube Kunil Primbon Jowo. Ada 7 weton istimewa yang disebut murah rezeki dan memiliki nasib baik. Yang pertama adalah Senen Wage. Pemilik weton Senen Wage berada di bawah naungan Tunggak Semi Wurung Geni, sebuah perlambang bahwa mereka memiliki ilmu laten atau rezeki yang terus mengalir meski mengalami cobaan. Firasat patah tumbuh hilang berganti mencerminkan ketahanan dan kebangkitan mereka dalam menghadapi rintangan hidup. Ciri khas Senen Wage adalah berkepandaian dalam berbagai bidang ilmu. Mereka cepat belajar, tanggap terhadap perubahan, dan memiliki kecerdasan tajam yang sering kali menjadikan mereka sosok yang dihormati. Namun di balik kecermelangan itu, mereka juga memiliki karakter keras kepala dan sedikit angkuh, terutama ketika merasa yakin dengan pendapatnya. Meskipun begitu, rezeki mereka sentiasa lancar dan tokcer. Keberanian dan semangat mereka membuatnya pantas menjadi seseorang yang dijadikan panutan di sekitarnya. Nomor 2 adalah Minggu Pon. Lahir di bawah pengaruh Tibo Lungguh, gigis bumi Bromo, panas dan lembu ketiup angin. Pemilik weton Minggu Pon dikenali sebagai sosok yang memiliki derajat kekuasaan.
Mereka lahir dengan aura kepemimpinan yang kuat sehingga tak jarang menepati posisi penting di masyarakat atau tempat kerja. Karismanya membuat mereka disegani dan bahkan ditakuti. Namun salah satu kelemahan dari weton ini adalah sifat serakah yang kadang muncul ketika berada di posisi atas. Bila tidak dikendalikan, sifat ini bisa menimbulkan konflik dengan orang di sekitarnya. Walaupun demikian, selama pemilik weton ini minggu pon mampu mengimbangi kekuasaan dengan kebijaksanaan, mereka akan terus memperoleh limpahan rezeki dan dukungan dari semesta. Nomor 3 adalah Senen Kliwon. Weton Senen Kliwon memiliki naungan tiba lungguh bikis bumi dan Bromo panas mirip seperti minggu pon, menandakan adanya potensi besar dalam kepemimpinan dan jabatan tinggi. Mereka mudah menarik perhatian, punya pesona alami yang membuatnya orang lain menghormati bahkan mengaguminya. Namun masa muda mereka sering kali diwarnai dengan kenakalan dan sifat ambisius yang sulit dikendalikan. Meski memiliki potensi untuk sukses besar, pemilik Senen Kliwon harus belajar mengimbangkan pengaruh dan sifat pribadinya. Bila bisa memanfaat energi positif dan weton ini, mereka berpotensi mencapai kekayaan dan status sosial tinggi di usia matang. Tetapi jika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tentu aja keberuntungan semakin lama akan semakin menurun. Nomor 4 adalah Selasa Paheng. Naungan bikis bumi menaungi Selasa Paheng membuat mereka dikenali memiliki rezeki yang besar dan pengaruh kuat. Mereka tangguh, berkarakter kuat, dan tidak mudah goyah dalam pendirian. Namun sifat keras kepala dan individu sering menjadi tantangan dalam kehidupan sosial. Mereka cenderung fokus pada tujuan sendiri dan tidak segan meninggalkan orang-orang yang dianggap tidak sejalan. Meski begitu, energi gigih dan mandiri inilah yang justru membuka jalan rezeki dari berbagai arah. Selama mereka bisa belajar lebih terbuka dan kreatif, Selasa Paheng akan menjadi pribadi yang sukses dan stabil secara finansial. Nomor 5 adalah Rabu Legi. Pemilik weton Rabu Legi sering kali menjadi pusat perhatian karena kombinasi sifat berani dan keras kepala dan sedikit tamak. Namun di balik semua itu, mereka juga dikenal sangat cerdas dan memiliki rezeki yang cukup besar. Rabu Legi memiliki energi kepemimpinan yang kuat dan bisa mempengaruhi banyak orang. Mereka tidak mudah ditundukkan dan selalu mencari jalan sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Meski terkadang dianggap arogan, mereka memiliki kreativitas dan tidak takut mengambil risiko besar. Itulah mengapa banyak di antara mereka yang sukses dalam bidang bisnis dan profesi yang menuntut kemandirian. Nah, meskipun begitu, rezeki mereka senantiasa terbuka lebar dari berbagai arah. Nomor 6 adalah Kamis Wage, berada di bawah naungan tiba lungguh bikis bumi dan Bromo panas. Kamis Wage merupakan weton yang penuh dengan potensi kepemimpinan.
dan kekuatan batin. Mereka dikenali tahan banting, bertanggung jawab, dan pandai mengatasi masalah. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kemampuan memimpin dan menyusun strategi yang membuatnya unggul dalam bidang persaingan. Sosok inilah memegang jabatan yang penting dan sering mendapat kepercayaan besar dalam komunitas atau organisasi. Bila terus konsisten dalam jangka hidupnya, Kamiswaki akan mendapatkan rezeki berlimpah, kedudukan yang tinggi, baik di bidang mata manusia maupun semesta. Nomor 7 adalah Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing berada di bawah perlindungan Tunggak Semi, ilmu latipan yang tulus, banyu yang memberi makna bahwa hidupnya penuh pertumbuhan ilmu dan rezeki yang tidak putus. Mereka dikenali sebagai individu yang sangat cerdas dan haus pengetahuan, namun terkadang memiliki sifat angkuh dan ingin selalu unggul dari orang lain. Hal inilah yang menjadi pedang bermata dua bila tidak dikendalikan dengan bijak. Mereka cocok berkarir di bidang pendidikan, riset, atau apapun yang berhubungan dengan ilmu intelektual. Selama mereka mau berbagi ilmu dan membuka diri pada kolaborasi, keberuntungan akan terus menyertai hidup mereka. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apapun itu yang Mbak Kunil sampaikan tentang Primbon Jawa, jangan terlalu dipercaya mentah-mentah ya teman-teman. Ingat, ini hanyalah sekedar ramalan Primbon Jawa. Kesuksesan kalian, keberkahan ataupun keberuntungan tergantung bagaimana sikap kalian dalam menyikapi kehidupan. Seandainya weton kalian itu bagus di bulan ini, tetapi kalian tidak melakukan apapun, kayak lontang-lantung cuma main HP, scroll, itu kan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Keberuntungan itu hanyalah impian belaka. Tetapi kalau sekarang ini weton kalian itu sangat bagus banget, keberuntungan melimpah, maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berusaha. Doanya tuh dikencengin lagi, usahanya diperbanyak, investasikan, dilebihkan. Karena pada bulan ini, pada tahun ini, keberkahan, keberuntungan sedang menyelimuti weton kalian. Nah, dan Mbak Kunil minta maaf atas ketidaknyamanannya ya teman-teman dalam segi suara, dan seandainya ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, dalam penyebutan, mungkin suaranya tuh lebih banyak plekak-plekuk, plentat-plentat, ataupun suaranya seperti ejaan anak TK, karena itu Mbak Kunil minta maaf atas ketidaknyamanannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai habis videonya Mbak Kunil. Nggak perlu berlama-lama, sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.